pas lagi masak-masak itu ada suara gerum. Kan ini saya udah yang ketiga ya. Ini yang ketiga baru ngerasain nih kan. Itu yang dengar yang lagi masak aja apa gimana Bang? Yang masak waktu itu ada 5 orang. Oh. Cewek 2, cowok 3. Oke. Nah, yang dengar itu saya sama temen saya yang di samping saya nih. Berdua berarti? Berdua. Saya dengar suara kayak beberapa menit kemudian ada lagi. Suaranya sama. Sama persis? Sama persis. Penasaran saya tanya sama teman saya di samping nih. Iya. Dengar nggak suaranya? Pas suara yang ketiga ada suara gerum lagi. Saya nengok lah ke samping. Pas saya nengok, saya langsung ngelus dada gitu kan. Gimana rasanya ya? Saya langsung berdoa, ya Allah. Ini ada sosok gede, terus berbulu, warnanya hitam. Saya nggak tahu apa namanya. Mungkin kalau orang-orang bilang genderuwo kali ya. Aduh, mana ini ya hostnya? Masa sendirian di sini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, udah lama nunggu? Baru? Iya, paling 2 jam. Iya, bukan baru itu Bang, udah lama. Kita macet banget ini, baru turun dari gunung. Tadi di Parung tuh sempat macet. Asik nih naik gunung. Iya. Ajak lah. Kita mah gunungnya beda ini. Gunung apa nih? Gunung itu dah. Kita langsung mulai nih ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Fajril di channel SKM, Sudut Kayu Manis. Oke, gimana nih kabar kalian semua, Sobat SKM? Seperti biasa, gue doakan kalian semua dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya, dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Nah, hari ini gue kedatangan seorang narasumber nih, yang mana dia ingin menceritakan pengalamannya ketika mendaki Gunung Luhur. Banyak pelajaran juga yang bakal kita ambil dari kisah ini. Langsung aja gue sapa narasumber yang ada di sebelah gue ini. Assalamualaikum Bang. Belum. Bang, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bang, kita belum kenalan. Iya. Boleh dikenalin dulu Bang, namanya ke Sobat SKM yang ada di rumah. Boleh. Ya. Perkenalkan, nama saya Tipong. Saya dari Kota Depok. Nah, terus saya pengalaman naik gunung saya itu dari kampus. Biasalah mahasiswa naik gunung kan. Mungkin ada beberapa pengalaman naik gunung saya yang akan saya ceritakan di sini. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Oke. Untuk kesibukannya sekarang lagi sibuk apa nih Bang? Lagi sibuk jadi pengacara. Oh, jadi pengacara. Wih, keren juga. Pengangguran banyak acara. Oh, kirain pengacara yang itu. Bukan ya. Bang, ada sosial media kah mungkin atau YouTube kan nanti kita cantumin di kolom deskripsi. Paling Instagram aja. Instagram aja ya, boleh. Apa tuh Instagram Bang? Tipong 123. Tipong 123. Oke, itu dia, jangan lupa di follow ya teman-teman ya. Oke, sebelum kita masuk ke ceritanya nih, buat teman-teman yang belum subscribe, gue minta tolong banget di subscribe ya, dan juga aktifkan tombol loncengnya. Bantu kami terus dengan like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya, agar kami semakin semangat untuk membuat konten-konten misteri selanjutnya. Dan buat teman-teman nih, buat Sobat SKM yang udah subscribe, kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Oke, langsung aja kita mulai ceritanya. Tak dapat dipungkiri bahwa hal-hal gaib berada di sekitar kita. Oke Bang, jadi awal mula kisahnya tuh kayak gimana Bang? Jadi mulainya itu kan, ya kita, dulu saya pernah jadi mahasiswa kan. Di mana tuh Bang? Di kampus salah satu di Tangerang Selatan. Daerah Tangerang Selatan, ya. Oke. Sebagai mahasiswa, lumrah lah kalau yang namanya naik gunung gitu kan. Pasti minimal gini lah bahasanya, lu jadi mahasiswa ya sekali-kali naik gunung lah gitu kan. Cuma sekali deh. Belum sah kayaknya kalau jadi mahasiswa belum naik gunung gitu. Awalnya gue juga nggak open sama hal-hal yang kayak gitu kan. Ngeliat orang naik gunung kayak capek banget gitu. Kayak biasa aja gitu ya? Iya, biasa aja gitu. Denger cerita orang naik sini gitu kan. Sampai import dia nabung. Terus bikin planning mau ke gunung A, gunung B, gunung C gitu. Ya gue biasa aja gitu kan. Nah, terus suatu ketika diajaklah gue naik gunung. Diajak naik gunung.
oke juga nih kayaknya, enak juga, asik juga gitu kan, ngeliat orang bawa keril gitu, naik kayak gimana sih naik gunung itu gitu kan, terus persiapannya apa aja gitu kan. Nah, abis naik gunung sekali itu, Jadi jadi pas pertama tuh naik ke gunung mana tuh Bang? waktu itu Gunung Kencana, daerah Bogor. Oke, Ya, iya. karena menurut gua pemula itu emang jangan gunung-gunung yang tinggi. Karena Disaranin ya? ya karena trekkingnya yang agak juram gitu kan. iya. Terus prepare kita kondisi keadaan tubuh gitu kan. Itu harus benar-benar dimaksimalin gitu. Jangan tiba-tiba naik gunung itu badan ntar pada sakit Iya. semua gitu kan. Berarti Kita kan dari- nggak mau hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di gunung itu kan. Oke. Karena kita ada di alam yang bahasanya di luar jangkauan masyarakat umum lah gitu kan. Nah, terus ada yang ngajakin waktu itu buat apa namanya ikut lembaga mahasiswa pecinta alam lah gitu. Tapi bukan Mapala ya, di luar dari Mapala kampus itu. Cuma ini di ekstra kampus lah gitu. Nah, ikutlah gue di situ. Nah, pertama tuh gue kira ini ngapain sih anak-anak di dalam gitu kan, mahasiswa ngapain sih Kegiatannya gitu iya ya. kegiatannya gitu. Ternyata seru juga gitu kan. Kalau ngeliat dulu kan ramenya 5 cm tuh 5 cm kan Film itu ya? film itu. Ternyata naik gunung nggak sesimpel itu gitu kan. Janjian 3 bulan ntar ketemuan langsung naik gunung, nggak bisa kayak gitu. Meskipun Gunung Kencana yang cuma 1800 mdpl itu harus punya prepare yang matang juga gitu kan. Nah, ternyata di lembaga ini diajarin gimana yang namanya manajemen perjalanan, terus navigasi darat, terus juga survival ketika di gunung kita kehabisan logistik. Iya betul. Kita harus ngapain aja. Nanti ada zoologi, botaninya, makanan apa aja yang bisa kita makan di gunung. Basic-basicnya diajarin semua ya? Basic-basicnya diajarin semua. PPGD, pertolongan pertama gawat darurat, itu kan biasanya ada yang hipotermia, kesleo ataupun kram kakinya itu cara nanganinya kayak gimana. Nah, ranjak dari situ, nah gue lebih tertarik dengan hal yang ini daripada yang tiba-tiba naik gunung. Oh iya. Buat nyari apa namanya keindahan alamnya, mungkin itu bonus lah ya kalau menurut gue. Cuma yang lebih prepare yang kayak gini kan jarang diekspos gitu kan. Nah di beberapa film juga ada yang diekspos, kayak film Korea tuh ada yang naik gunung tuh. Dia prepare naik gunung, latihan. Mau naik gunung tuh harus latihan dulu, fisik harus kuat, segala macamnya gitu. Terus yang film pendakian Cina tuh, nah itu fisik dilatih banget 3 bulan gitu. Nah ini adanya di lembaga-lembaga ataupun di Mapala kayaknya udah apal lah kayak hal kayak gini gitu kan. Nah, ikutlah di lembaga tersebut. Terus adalah pelatihannya. Nah karena pelatihannya ikutlah di situ 2017, 18, 19 itu. Nah di 19 ini kita kan udah yang pertama, kedua, ketiga. Nah di ketiga nih saya sebagai pengawas di situ. Oke. Nah sebagai pengawas buat gimana caranya pelatihan ini berjalan sesuai dengan tujuan yang udah dibangun gitu kan. Dari prepare-nya, terus keadaan di lapangan, kontrol keadaannya kayak gimana gitu. Nah waktu itu kita prepare sebelum berangkat itu 4 hari. Oke. Itu di Tangsel tuh kita 4 hari sebelum naik gunung. Kita materi kelas dulu namanya, nanti materi dulu, prakteknya nanti di lapangan selama 4 hari. Dan selama 4 hari itu kita juga latihan fisik. Setiap pagi lari muterin lapangan, push up, sit up, biar fisik keadaan kita nanti di lapangan nggak kaget juga gitu kan. Jadi biar adaptasinya lebih cepat gitu. Nah
waktu itu ada pesertanya 10 orang. Itu dari berbagai kampus lah. Campur semua ya? Campur semua, ya. Ada yang dari Bandung, ada yang dari Serang, ada yang dari Tangsel, dari Jakarta juga ada. Habis itu 4 hari selesai di kelas, baru kita prepare lagi tuh sebelum berangkat. Perlengkapan peserta tuh apa aja. Itu harus lengkap tuh. Kayak jaket, terus celana kargo yang panjang. Iya. Sepatunya harus yang di atas mata kaki karena buat pendakian kan. Terus keril, matras, playseat, jas hujan ponco, terus kompor, gas, udah pasti tuh logistik dan segala macamnya. Kita belanja semua tuh malam itu, kita set apa aja yang kurang gitu. Nah, kalau semua udah lengkap baru kita jalan ke lokasi pelatihannya. Nah, kebetulan kita lokasi pelatihannya di Gunung Luhur. Gunung Luhur masih Jawa Barat ya? Masih Jawa Barat, itu masih di daerah Bogor. Oh, daerah Bogor. Iya. Oke. Karena Gunung Luhur itu masih jarang yang daki kan. Masih belum gitu familiar gitu ya? Iya, masih apa ya bahasanya ya? Masih hutan banget lah gitu. Masih banyak pacetnya di situ kalau lagi hari biasa tuh kan. Nah, kita ke Luhur, prepare. Nah, biasanya sebelum dari Luhur tuh bisa kita naik mobil kan. Sampai base campnya nanti ada di base camp tuh kita taruh base campnya tuh di Desa Cikoneng. Nah, di situ nanti ada sekolahan, izin sama pengurus sekolahannya, kita ngebase di situ dulu. Ya. Nah, di situ kita prepare sebelum berangkat tuh. Nah, dari depan tuh sampai sana tuh kita biasanya jalan kaki. Jauh nggak tuh Bang kira-kira? Kalau jalan kaki 1 jam lah. Sekitar 1 jam ya? Iya, karena kita kan berhenti-berhenti. Oh iya, istirahat gitu ya? Istirahat plus navigasi darat. Oh iya, betul. Ya, ada namanya resection di navigasi darat tuh buat ngeliat peta di mana posisi kita berada gitu. Nah, buat latihan itu biasanya pakai kompas tuh, kompas tembak sama peta. Nah, biasanya kita juga ngeprint peta dulu. Kita mau ke gunung mana nih? Iya. Nah, peta manualnya tuh kita print gitu kan. Karena peta manual ini buat basic navigasi darat. Gitu. Mungkin sekarang emang udah ada yang GPS atau dan sebagainya. Tapi sebelum nyampe situ kita harus paham dulu manualnya dulu. Iya. Karena GPS pun kalau lagi kabut itu nggak bisa aktif GPS-nya. Pasti bermasalah. Bermasalah, gitu ya? Iya. Kadang akurasinya kurang pas gitu. Sama aja sih sebenarnya, posisi kabut tuh dalam keadaan apapun pakai manual juga kita nggak bisa lihat kemana-mana. Nah, kalau udah prepare barulah hari H-nya tuh kita 4 hari di gunung. 4 hari. 4 hari di situ buat latihan kompasmen gitu kan. Buat nyari yang tadi tuh kalau lagi misalnya kabut sama hujan tuh kita nabrak lurus tuh. Kita satu titik tuh kita hajar aja lurus tuh. Pokoknya satu titik lurus, mau ada apapun depan hajar terus. Cuma kalau ada pohon belok dikit gitu. Betul. Belok dikit, jangan dihajar juga. Iya. Cuma kalau misalnya ada kali, hajar terus tuh masih. Lurus terus sampai titik yang kita tuju tuh bisa dapat tuh. Nah, itu kompasmen. Terus survival biasanya. Nanti sebelum naik nih kita bagi kelompok dulu biasanya. Pertama ada kelompok panitia yang di depan, terus kelompok pesertanya di tengah, sama tim sweeper di belakang. Iya, jadi tim sweeper nih buat ngamanin keadaan lokasi di depan. Nah, kebetulan waktu itu posisinya longsor. Warga udah ngingetin, jangan kesana mas, katanya lagi longsor, jalurnya ketimbun sama longsoran. Itu kondisinya karena hujan atau gimana bang? Ya karena hujan. Karena hujan. Kita udah masuk jalur yang tadi awal tuh, di situ udah hampir putus juga jalur tuh. Nah, kita lanjut aja karena memang udah hari H ya, nggak mungkin diundur lagi. Lanjut, mungkin itu udah tanda nih ya, ini udah longsor, warga udah gotong royong buat bersihin jalanan tuh, biar nggak ke longsorannya tuh, biar dipinggirin tuh kan.
sampai desa Cikoneng pun udah diingetin lagi longsor posisinya. Tapi hati-hati kalau mau dilanjutin gitu. Udah diingetin juga sama warga. Kita lanjut, pas nyampe pos pertama tuh longsor benar tuh. Jadi kan kita nyebrang kali buat naik ke atas tuh. Longsor tuh. Gak ada yang berani tuh ngeliat tuh. Nah pas datang senior tuh udah, oh ini bisa kita lewatin. Nah kita tuh apa bahasanya ya, gotong royong lah buat bikin jalur tuh, pakai tali webbing, pakai kayu, pokoknya gimana caranya ini bisa ngelewatin jalur ini gitu. Akhirnya bikin jalur, bisa lah kita lewatin longsoran ini. Itu sih salah satu materi tambahan waktu itu katanya kan. Kebetulan ada kayak panjat gitu, cuma pakai webbing, tali webbing. Nah, habis jalur ini bisa kita lewatin, jalan lagi lah. Sampai pos puncak. Terus kita itu bikinnya di bahasanya tuh punggungan gunung. Kita nggak di puncaknya. Puncak tuh buat titik puncak, buat teman-teman nanti tuh plottingin jalur. Nah buat plottingan jalur nanti diajarin sama pematerinya cara plotting jalurnya kayak gimana sampai ke bawah, sampai ntar cara bikin bivak diajarin kan, bivak alami bahasanya. Sebenarnya kalau bivak alami itu nggak pakai flysheet ya, cuma karena ada flysheet ya kita pakai aja gitu. Sebenarnya bivak alami itu dari tumbuh-tumbuhan yang di sekitaran yang ada di situ gitu. Daun-daun gitu ya. Dari daun-daunnya, atapnya semua daun, bawahnya daun gitu. Karena itu udah masuk materi survival tuh, bivak alami. Ketika kita nggak punya apa-apa gitu, gimana cara bertahan hidup di dalam hutan gitu. Dengan memanfaatkan yang ada di sekitar kita gitu ya. Dengan memanfaatkan yang ada di sekitar kita. Baik untuk tempat berteduh maupun untuk makannya ya. Iya, betul. Nah, dalam survival itu paling jackpot tuh kalau ketemu ulat kayu. Iya, karena itu salah satu zoologi, apa zoologi itu ya? Makanan yang bernyawa tuh, daging-dagingan yang bisa, yang lumrah ditemui gitu. Kalaupun temu makanan yang lain kayak misalnya ada ular pun bisa mungkin dijadiin makanan gitu. Cuma yang sering lumrah ketemu tuh ulat kayu tuh. Nah itu jackpot banget tuh kalau ketemu ulat kayu tuh. Biasanya kalau nyari udah susah, pusing, cari aja pohon tumbang. Betul. Pohon tumbang dibelah. Kayu-kayu lapuk gitu ya. Kayu-kayu lapuk dibelah, ketemu tuh jackpot. Mungkin sebagian orang kalau makan pertama masih gimana gitu, ngunyel-ngunyel gitu masih ya. kaget lah. Cuma itu jackpotnya lah. Digoreng aja itu kan rasanya asin-asin gimana gitu kan. Karena itu kan larva untuk jadi kumbang ya. Bukannya belatung yang dari lalat, bukan. Cuman larva, nanti dia jadi kumbang gitu. Dan proteinnya pun bagus untuk setahu juga gitu dia, tinggi protein. Selain apa tanaman-tanaman yang lain ya kayak pakis mungkin nanti ada, terus begonia, terus dalemannya pohon palem tuh bisa, dan beberapa tumbuhan yang lain. Nah pas satu lagi pelatihan itu ya, namanya kita tadi udah diingetin di bawah gitu, ini keadaan lokasi lagi ada bencana, diingetin sama warga gitu. Terus pas hari kedua tuh, pas malamnya ada kejadian yang mungkin semua orang juga nggak mau ya, kejadian yang kayak gini gitu. Jadi pas lagi masak nih ceritanya, wajar lah masak buat makan malam kan. Pas lagi masak-masak gitu, ada suara gerung. Kan ini saya udah yang ketiga ya. Ini yang ketiga baru ngerasain nih kan. Itu yang denger yang lagi masak aja apa gimana? Yang masak waktu itu ada 5 orang. Cewek 2, cowok 3. Nah, yang dengar itu saya sama temen saya yang di samping saya nih. Berdua berarti? Berdua. Saya dengar suara kayak gitu. Saya pikir apa iya gitu kan. Itu abang dengernya sekali apa berulang kali gitu dari gerungan itu? Berulang kali. Yang pertama saya pikir mungkin suges saya gitu kan, betul. Karena posisi hujan gitu kan. Pertama udah lewat, beberapa menit kemudian ada lagi.
suaranya sama persis. sama persis. Kenceng Kayak gitu, Bang. suaranya kenceng. Saya dengar. Penasaran, saya tanya sama teman saya nih samping nih. Iya. Saya, denger nggak suaranya? Kata dia, iya. Lu kan yang gerung. Iya. Gak taunya ternyata dia udah ngelihat duluan. Oh, ngelihat sosoknya. Ada sosok nih. Jadi pas suara yang ketiga, ada suara gerung lagi. Saya nengok lah ke samping. Samping Ke kanan. samping kanan saya nih. Pas saya nengok, saya langsung ngelus dada gitu kan. Gimana rasanya ya? Saya langsung berdoa, ya Allah, ini ada sosok gede terus berbulu warnanya hitam. Saya nggak tahu apa namanya. Mungkin kalau orang-orang bilang genderuwo kali ya. Saya langsung berdoa, ya Allah, semoga ini cepat hilang sosoknya. Akhirnya saya nengok lagi dah. Pas saya nengok lagi, alhamdulillah udah hilang. Ada. Itu jaraknya kira-kira berapa jauh, Bang? Dari Deket sosok banget, itu. di samping saya. Persis di samping gitu. Di samping, iya. Anjir. Itu selama seumur hidup baru tuh saya ngeliat yang kayak gitu. Biasanya ya saya bilang frekuensi mata saya mungkin nggak sampai ke situ kan. Ini tiba-tiba bisa nampakin, kan ada tanda mungkin menurut saya nih. Itu mungkin dia mau minta kali, Bang. Bisa Abang jadi. lagi masak tuh. Nah, itu Mungkin dia dia. lapar jadi ngodoin gitu barangkali. Ya, pengen ngopi kali dia. Iya, mungkin minta kopi apa gimana gitu. Tapi saya bakarin rokok tuh. Oh, Ya, karena memang di rumah juga ada ritual kan. iya. Saya pernah ikut kayak mediumisasi gitu. Sebelum ritual tuh bakar rokok. Iya. Nah, mungkin dia minta, saya nggak juga. Saya bakarin lah rokok. Rokok Sampurna Kretek itu adanya kan. Saya taruh. Udah. Yang lain nggak tahu nih. Karena yang lain nggak denger nih. Udahlah, semua tidur. Malam itu ada lagi saya dengar. Pas Itu saya lagi, kira-kira jam berapa tuh, Bang? itu masih jam 8 malam Berarti kayaknya. masih tergolong sore ya? Karena di dalam gunung, Bang. Iya, Kiri kanan gelap, warga nggak ada. Nah, pas abis denger itu, saya kan merinding juga kan. Ngeliat kayak gitu. Pindahlah saya nih, geser. Pas pindah, mau buang air kecil lah nih. Iya. Nah, udah dibilangin kan sama teman-teman, kalau buang air kecil sama buang air besar tuh jangan sembarangan gitu kan. Pokoknya harus sesuai SOP lah gitu. Jangan asal main kencing aja, cari tempat yang emang layak untuk dibuang air kecil di situ. Saya sembarangan buangnya. Digerumin lagi, Bang. 4 kali saya digerumin malam itu. Merinding juga nih kan. Waduh. Apa nih saya bilang kodenya? Saya nggak mikir panjang, udahlah. Daripada ntar ngeliat lagi, dengan saya tidur nih. Biar yang lain juga nggak tahu. Kalau yang lain tahu kan panik. Iya. Apalagi teman-teman peserta di tempat sebelah. Kalau teman-teman yang lain tahu, bisa kalang kabut Iya, semuanya bisa panik kan malam semua. itu. Iya. Nggak ada lagi yang mau jaga malam. Tidurlah saya tuh kan. Nah, pas paginya ada kejadian aneh. Apa tuh, Bang? Gunung ini kan Gunung Perawan biasanya ya kan. Yang naik waktu itu cuman tim saya aja gitu kan. Tiba-tiba ada 4 orang lewat di depan camp saya. Nggak tahu nih dari mana kan. Langsung nanya, "Bang, mau ke desa Cikoneng lewat mana ya?" Oh, yang 4 orang itu? Iya, yang 4 orang ini. Kalau nggak salah 2 cewek 2 cowok. Saya bilang, "Abang dari mana kan?" "Saya dari Gunung Kencana," katanya. Wah, jauh banget kan saya nyasarnya. Gunung Kencana kan emang meskipun satu gunung, cuman agak kesana dikit. Kalaupun mau turun, seharusnya nggak lewat sini. "Ah, Bang, gimana bilangnya kan jalurnya agak turun naik gitu. Susah juga nih." Itu jam 8 pagi itu. Tapi yang abang lihat tuh dari 4 orang itu stylenya hiking semua gitu pakai Iya, trail. kayaknya dia habis nginep, terus dia mau ngejar karena dia nggak pakai kendaraan pribadi. Dia mau ngejar angkot terakhir jam 3 sore. Oke, iya. Makanya dia jam 8 pagi tuh udah start. Mungkin startnya habis jam 6-an lah ya. Dia dari
Gunung Kencana tuh mau ke Cikoneng. Bingung juga ya, kita arahin aja sampai titik nanti ada persimpangan. Di situ ada 7 simpang. Abang pasti bingung lagi ntar, saya bilang. Nanti ikutin aja yang ke kiri. Kita ada tanda kok gitu kan. Ikutin aja tanda yang udah kita buat. Pergilah dia. Nah, jam 10 kita prepare nih, mau selesai. Kita prepare mau ke puncak dulu. Di situ mau penutupan. Nah, pas mau penutupan ini, saya pikir semua udah tahu mau ke atas. Ternyata ada satu orang yang belum tahu. Nggak tahu. Iya, kita mau kemana nih? Nah, jalanlah kelompok pertama nih ke puncak. Kelompok 2 jalan, saya di kelompok 3. Nah, di kelompok pertama ini ada satu orang yang izin keluar dari jalur. Tujuannya buat buang air besar. Dia ngomong lah sama temennya di kelompok pertama, bilang, "Bang, saya izin nih, mau buang air," katanya. Buang air lah dia sambil nyebat. Pikirnya awalnya dia bawa buang air kecil sama yang ngomong. Makanya ditinggal. Oh, ditinggal jadi. Iya. Buang air lah dia, ternyata pengen buang air besar, pengen boker, nyebat lah dia. Sebat abis. Kita kan nggak dikasih tahu nih di kelompok belakang. Waktu itu posisi sebenarnya kita bawa HT, tapi posisi baterai udah habis karena udah hari keempat itu. Nah, kita nggak ada konfirmasi. Keluar dia masih denger nih suara kita lagi jalan, teriak-teriakan di jalan. Tapi kok sepi gitu kan. Tiba-tiba sepi gitu. Tiba-tiba sepi. Saya lewat, nggak ada pemberitahuan dari kelompok 1, ya udah jalan aja terus ke atas. Nah, posisi waktu itu udah mulai gerimis sama kabut. Nah, pas udah kabut gitu, keluar dia dari jalur, masuk jalur lagi nih, ketemu simpang 7 itu. Ada 7 simpang, jadi mungkin itu jalan warga ya, buat yang dari Jonggol atau dari mana itu. Nah, masuklah dia ke simpang 7, bingung dia mau kemana. Padahal tadi udah di briefing mau ke puncak. Akhirnya dia pakai instingnya, lewatlah dia entah ke kiri atau ke kanan, yang dia feeling dia ke jalan ini gitu. Jalanlah dia ke jalan itu. Tapi kalau menurut cerita dia, kok jalannya beda sama yang jalan awal ini gitu kan. Saya di atas briefing lah, kumpul semua, cari makanan kan yang tadi udah dimasak di bawah, mau makan nih. Kalau kata satu, saya nanya makanan di mana, di tasnya si A gitu. Saya cari sih ya, saya hitung orangnya kan. Waktu itu ada 10. Terus panitia itu ada 12 kalau nggak salah. Saya hitungin, kok kurang 1 nih. Siapa yang kurang ya? Saya hitung sampai 3 kali hitung saya itu. Kemana nih yang 1 ya? Pas saya udah hitung lagi, saya tanya lah sama yang tim depan tuh. Ini mana? Si A kemana ya? Tadi bang dia izin mau buang air katanya. Waduh, bingung juga kan. Kita tungguin lah tuh 10 menit 15 menit nggak nongol nih orang. Sampai setengah jam sampai 1 jam kita tungguin di atas itu, di puncak nggak nongol. Wah, panik lah saya kan. Ngobrol lah sama yang tua-tua di situ kan. Seniornya. Senior ngobrol, gimana nih bang? Saya pencari nih, soalnya teman saya hilang terbahaya. Jangan katanya, ini posisi lagi kabut plus hujan. Takut malah lebih ini ya, kalau bahaya. lu nyari sendirian, nanti lu yang hilang, kita repot lagi. Terus gimana? Ya udah, kita tunggu aja 1 kali 24 jam. Kalau emang dia nggak kesini ataupun dia nggak turun ke desa, baru kita lapor tim SAR. Kayak gitu. Nah ini saya langsung
mikir semalam kan. Ini jangan-jangan tanda semalam kan. Waduh, udah diperingatin kan dari awal sama warga. Dia bilang posisi lagi longsor. Terus semalam ada juga yang negor gitu kan. Ya udahlah, akhirnya saya nggak tenang tuh. Dari jam 10, 11. Jam 11 tuh kumpul di puncak. Sampai jam 5 tuh nggak tenang saya. Karena belum ngeliat dia nih. Belum ada kabar ya? Belum ada kabar. Kemana nih dia kan? Sosok dia kemana nih? Ngeri-ngeri. Dengar-dengar cerita kayak orang hilang masuk ke dimensi lain kan pusing juga, Pak. Betul. Apalagi kita nggak ada tim spiritual. Buat hal-hal yang kayak gitu kan, apa namanya, mistik-mistik gitu kita belum prepare. Mungkin itu ya salah satu tambahan buat anak-anak naik gunung gitu. Harus ada tim spiritualnya. Buat nambahin kalau misalnya lagi ada kejadian hal-hal aneh gitu. Karena emang di gunung tuh kadang kejadiannya di luar nalar pikiran kita. Kayak nggak nyampe-nyampe nih. Pasan udah 5 menit lagi, 5 menit lagi. Nah, prepare tuh, kita turun lah jam 12. Kita turun jam 2. Kelar penutupan jam 2. Sebenarnya jarak dari puncak sampai ke Desa Cikoning tuh 2 jam lah paling lama, Pak. Sekitar 2 jaman ya? Sekitar 2 jaman kalau naik. Kalau turun tuh 1,5 jam lah. Lebih cepat berarti. Lebih cepat iya. Kalau jalurnya yang udah ditentuin. Kalau jalur lain nggak tahu lah. Nah, turunlah kita, nyantai dulu kan di sebelum pos 1 tuh ada apa bahasanya ya sekarang tuh? Camping, tempat camping gitu. Ada tempat camping di situ. Sambil mikirin nih orang nih. Kemana nih? Kirain nungguin di situ, nggak ada juga. Ya udahlah. Yaudah kita bilang 1 kali 24 jam. Nanti kita tungguin. Kalau belum ada kabar, kita lapor tim SAR. Nah habis itu kita turun lah tuh. Habis asar jam 4-an sampai lah kita ke Cikoneng sambil nungguin. Nah habis nungguin itu sambil berdoa juga nih, Pak. Mau nyari kemana kan? Dia nggak punya GPS, nggak punya peta juga nggak ada. Meskipun ada nggak bawa kompas gitu kan. Mau nyari kemana nih? Nah kita nungguin. Habis maghrib, sebelum maghrib datang 4 orang nih. Gue berharap temen gue lewat juga nih. Ya akhirnya nggak lama habis 4 orang ini lewat. Datanglah temen gue. Di belakangnya persis gitu? Enggak, udah lama. Udah agak lama, dia udah ngeteh di warung. Datang temen gue, cuk. Pas ajan maghrib tuh. Habis ajan maghrib. Ya, habis ajan maghrib dia datang. Langsung sujud syukur saya itu. Karena kita udah prepare sama teman-teman yang lain dipulangin. Kita nanti sisa 5 orang di situ buat nunggu dia. Terus kalaupun dia nanti 24 jam itu belum ketemu, baru kita lapor tim SAR. Sampai nunggu hari esok. Itu udah prepare kayak gitu. Yang akhirnya dia datang. Nah pas dia datang, saya langsung bawa dia ke warung. Saya beliin teh manis, minum dulu kan. Pasti tahu lah keadaan orang sendirian di tengah-tengah gunung gitu kan. Nggak ada orang sama sekali. Pastinya panik. Shock juga. Campur terus aduk gitu. Halusinasi lah. Dia udah halusinasi pasti ya. Saya minum teh dulu. Kelar, dia ada kali 1-2 jam baru saya tanya keadaan dia kayak gimana, bisa kronologisnya gitu. Ya bisa hilang dari jalur gitu. Akhirnya dia cerita kalau misalnya tadi dia itu sempat izin. Bener nih. Pengakuan yang dia izin ngaku juga. Bener dia izin tapi ditinggal. Karena nggak tahu yang izin ini ternyata dia ini buang air besar, bukan buang air kecil. Jadi pas dia selesai buang air besar, kok sepi gitu kan. Nggak ada orang lagi, tapi suaranya ada jauh. Akhirnya dia ngikutin suara tuh, kok jalurnya beda.
Nah mungkin dia tadi ketemu simpang 7 ini tadi, iya. karena banyak jalur dari simpang ini, akhirnya dia tuh pilihlah menurut insting dia dari 7 jalur ini. Pilih salah satu jalur, ternyata beda jalurnya. Kalau kata dia, semakin dia jalan semakin jauh, kok tambah beda lagi. Kok nggak kayak jalur awal pendakian nih kan. Udah akhirnya setengah jam dia jalan, masih beda jalurnya. Nggak nemu jalur yang awal tadi. Akhirnya dia halusinasi katanya. Dia udah pasrah dengan keadaan saat itu. Karena sendirian di atas gunung, kiri kanan hutan, nggak ada orang. Pikiran dia udah pasrah lah. Kalau dia misalnya hilang di gunung, ya kalau dia tinggal nama doang masih ada teman-teman yang nyariin. Udah kayak gitu dia ngomongnya. Kita juga kan tadi sempat panik juga sampai di akhirnya nongol itu. Dia udah pasrah, jalan aja dia. Dia berhenti. Dia masih mikir berhenti apa jalan nih, berhenti apa jalan. Udah gitu sendirian lagi kan. Jalurnya beda terus. Semakin dia jalan, semakin beda jalurnya. Semakin aneh nih jalur. Jalan lagi pelan jalan. Yang tadi dia jam 10 jalan sampai asar pun jalurnya masih beda nih jalan. Penasaran dia jalan lagi. Katanya dia cuma bawa carrier tapi isinya tuh cuman beras tanpa kompor sama golok 1 sama air 1 botol. Karena logistik itu dipisah-pisah bawahnya. Dipisah-pisah. Iya. Karena pikir kita masih satu tim nih. Jadi nanti makannya di atas. Ini logistik sisaan buat dibawa turun. Udah akhirnya di jalan-jalan. Dan dia pun berdoa. Semoga menemukan keajaiban nih. Semoga nemu jalur yang pas. Dia bisa turun. Menjelang maghrib. Dia denger azan nih ceritanya. Pas dia lagi jalan-jalan, udah mulai gelap nih. Dengar suara azan. Nah, dari suara azan itu dia ikutin. Wah, ini pasti azan masjid yang ada di Cikoneng nih, di bawah. Karena nggak ada masjid lagi kan di situ. Dengar suara azan, akhirnya dia ngikutin suara azan itu. Jalan, ketemulah kebun teh. Bahagia tuh katanya dia rasanya ketemu kebun teh. Nah ketemu kebun teh, turun, baru sama lagi jalurnya. Baru dia ingat gitu. Iya, setelah dia perjalanan berapa jam? 8 jam kali ya. Iya, dari jam 10 tadi tuh baru dah nih nemu jalur yang pas yang kayak tadi berangkat awal. Sudah senang dia tuh karena udah jalan bebatuan kan. Bebatuan turun, ya ketemulah desa Cikoneng. Udah bahagia dia, nggak jadi lagi halusinasinya. Nah udah ketemu, kita juga bahagia, semua bahagia. Itulah pelajaran yang bisa diambil tuh kan. Jangan ninggalin teman sendirian di gunung. Kalau teman mau buang air ataupun apa, tungguin. Yang jangan maksa buat naik ke puncak dulu gitu. Tungguin yang lain karena kita pergi bareng-bareng, masa pulang sendirian. Pulang harus bareng-bareng. Harus bareng-bareng juga. Karena ya kalau di kota mungkin kita udah terbiasa kan. Kalau di gunung ya kita adaptasi dengan tempat gitu. Jangan dianggap remeh lah gitu. Di gunung tempat alam udah ngasih tanda nih, jangan tinggal temen lu. Kalau tinggal bisa nyasar. Karena jalannya nggak sama kayak jalan di kota. Dan gitu nanjak lagi. Dan juga kalau di gunung pasti banyak hal-hal yang ibaratnya di luar persiapan kita gitulah kurang lebih ya. Iya, makanya saran sih kalau misal mau naik gunung itu teman-teman harus prepare yang mateng gitulah. Jangan tiba-tiba naik gunung, kasihan bodinya gitu kan, kasihan orang tua juga, kasihan teman, kasihan orang-orang yang dikenal. Kalau ngapa-ngapa di gunung kan, siapa yang mau tanggung jawab? Si Maksi kan atau tim SAR kan cuma sekedar evakuasi aja. Kalau kita udah hilang kan repot semua orang nyariin kita di gunung. Makanya prepare dari
fisik juga kita prepare minimal. Jangan ngeremehin lah, meskipun 1800 mdpl gitu. Fisik tetap kita harus preparing juga gitu, kita latih. Minimal seminggu sebelum naik tuh kita harus lari-lari ringan lah gitu kan. Biar ngelemesin otot nggak kaget juga gitu kan. Terus dari logistik tuh jangan diremehin banget. Di gunung ada warung kok. Itu urusan belakangan gitu. Kita prepare dulu nih. Berapa kali kita makan di sana gitu kan, apa aja yang buat kayak misalnya doping di jalan tuh kayak coklat atau madu gitu kan, itu kan buat semangat kita naik gunung. Stamina, Terus air nih yang biasanya orang remehin banget gitu. Ya sering banget tuh kalau naik gunung bawa nih air 3 botol. Berat, jangan kayak gitu. Itu penting air. Karena buat kita di jalan gitu. Kalau kehabisan air mau nyari di mana? Kalau ketemu orang yang jualan. Kalau enggak, orang lain juga kan naik gunung butuh air juga kan, biar nggak dehidrasi. Kalau ada mata air, kalau nggak ada mata air di atas, ribet juga kan jadinya. Nah itu jangan diremehin tuh, meskipun 3 botol gitu, kita harus prepare juga gitu. Karena walaupun nyampe di atas nanti harganya lebih 10 kali lipat bisa ya dari harga di bawah. Itu air, logistik, pakaian. Nah, pakaian ini apa ya? Kita mau naik gunung gitu kan. Pakaian yang memang diprioritaskan buat naik gunung gitu. Kayak misalnya jaket, jangan ngeremehin tuh, malam-malam dingin banget. Dinginnya bukan main. Iya, tengah gunung. Sleeping bag jangan lupa, kaos kaki, pokoknya lengkap lah, sarung tangan, jaket, tenda lah pastilah. Terus kupluk kalau bisa tuh. Pala kan kalau malam tuh dingin banget. Berasa. Iya. Soalnya kan kita beradaptasi dengan ketinggian, dengan udara yang semakin tinggi semakin dikit tinggi, udaranya. Iya. Banyak juga ntar alergi ketinggian gitu ya. Badan kita pada merah gitu. Saya pernah tuh ngalamin waktu naik gunung perahu gitu. Pas udah nyampe ketinggian berapa ribu mdpl, badan pada merah sini. Kuping semua pada merah. Ternyata memang adaptasi di ketinggian itu penyakit adaptasinya. Nah, prepare waktu. Nah, itu harus di mapping tuh waktu naik berapa hari, turun di atas nanti berapa malam. Terus juga sampah tuh jangan lupa. Jangan habis itu dibuang sembarangan. Apa yang kita bawa turun lagi. Jangan tinggal di atas. Kasihan gunung, kagak ada ART-nya. Kalau di rumah mungkin ada yang bersih-bersih ya. Iya. Kalau di gunung siapa yang mau bersihin? Kalau bukan kita sendiri gitu kan. Kayak kemarin pernah ada orang luar negeri malah yang bikin bersih-bersih gunung. Sampai 6 ton di atas gunung tuh sampah. Malah orang luar yang jadi lebih perhatian gitu ibaratnya. Karena mungkin ya kita sebatas trending gitu kali ya naik gunung, jadi orang asal naik aja gitu, sampahnya dibuang sembarangan gitu. Sebenarnya karena kita pecinta alam gitu ya, seharusnya dengan hal-hal kayak gitu kita lebih peka gitu, kebersihan, sampah dan lain-lain. Baik dia pencinta alam, penikmat alam, atau sekedar healing ke gunung itu, yang penting sampahnya jangan ditinggalin di gunung lah, kita bawa turun lagi. Toh itu tanggung jawab kita kan. Atau orang sih kalau kita naik gunung tuh biasanya keluar jati diri kita tuh. Ketahuan karakter semua gitu ya. Wataknya itu bisa ketahuan tuh gimana dia di rumah ya, begitulah dia naik gunung. Oke Bang, sampai saat ini udah berapa kali naik gunung tuh Bang kira-kira? Kalau saya mah masih pemula Bang, paling baru 5 gunung ya. 5 gunung ya. Dikit saya mah. Daerah mana aja tuh? Daerah Bogor. Daerah Jawa lah pastinya tuh kan, minimal Jawa lah. Daerah Wonosobo tuh kan terkenal kayak Prau. Merapi pernah udah? Belum. Merapi belum. Ya itulah kita kalau gunung-gunung apa namanya, gunung-gunung Merapi yang aktif tuh ntar dulu lah. Ngeliat kejadian kemarin di Sumbar tuh ya. Belum kondusif soalnya ya. Iya. Kalau bisa gunung-gunung yang non aktif dulu lah kita daki itu. Iya kan, Quick Earth itu kan apa? Vulcano itu
tiba-tiba kayak di Sumbar itu ngeri juga Bang. Soalnya nggak bisa diprediksi ya kejadiannya. Nggak bisa diprediksi ya, mungkin meskipun alatnya udah canggih kan, tiba-tiba kita nggak tahu kan keadaan kayak gimana. Mungkin kita lagi di atas bisa tiba-tiba sampai bawah gitu ya. Kalau punya helikopter kali ya. Enak gitu, naik langsung nyampe ya kan, turun sampai juga. Ada kereta gantung gitu kan. Gondola. Oke, Sobat SKM, jadi itu tadi pengalaman dari Bang Tipong nih selama hiking ke gunung apa tadi Bang? Gunung Luhur. Gunung Luhur di daerah Jawa Barat ya, di Bogor. Nah, menurut gue nih dari kejadian ini banyak banget nih pelajaran yang bisa kita ambil nih, terutama buat ini ya pendaki gunung yang mungkin baru pertama kali atau masih pemula gitu. Nah Bang, sebelum gua tutup nih Bang, ada pesan-pesan nggak Bang buat penonton di rumah? Ya mungkin ada beberapa ya pesan-pesannya, kayak teman-teman kalau mau naik gunung tuh manajemen perjalanannya tuh harus benar-benar di manage gitu. Benar-benar matang gitu ya. Benar-benar matang dari fisik, dari logistik, dari pakaian, dari keadaan tim gitu kan. Kayak tadi mungkin kita butuh tim spiritual nih. Iya, biar kejadian yang aneh-aneh nih yang nggak terduga bisa ke-handle gitu. Bisa ke-handle gitu. Terus juga dari keuangan. Biasanya keuangan nih penting juga nih, karena kita perjalanan butuh keuangan untuk transportasi, untuk simaksi itu semua harus diperhitungkan secara matang gitu. Ya mungkin itu aja ya. Oke Sobat SKM, jadi itu tadi pengalaman nih yang dialami oleh Bang Tipong ketika mendaki di gunung. Gunung apa tadi Bang? Gunung Luhur. Gunung Luhur, masih di daerah Bogor ya. Nah banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini, terutama buat kita nih yang mungkin masih pendaki pemula atau baru pertama kali mendaki gitu ya. Banyak persiapan yang harus matang. Bang Tipong, gue ngucapin terima kasih banyak sudah nyempetin hadir ke base camp kita. Sebelum gue tutup, banyak kejadian misteri yang ada di sekitar kita. Gue Fajril, Bang Tipong, dan tim Sudut Kayu Manis mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.